Halo guys, hari ini Mimin bakal ceritain sebuah kisah nyata mengerikan tentang sebuah kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Amerika. BTW, kalian percaya nggak? Kalau di sekitar kita tuh ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin logika. Nah, di video kali ini, Mimin bakal bawain cerita horor yang dijamin bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi, siapin posisi paling nyaman, matiin lampu kalau berani, dan jangan lupa kunci pintu kalian. Karena siapa tahu ada yang lagi ngeliatin dari balik jendela kalian sekarang. Bayangin kalau kalian lagi jalan malam-malam, terus di pinggir sungai nemuin sebuah karung. Pas dibuka, isinya potongan tubuh manusia. Serius, ini beneran kejadian, bukan cuma adegan film. Di tahun 1930-an, Cleveland, Amerika Serikat diguncang sama pembunuh berantai yang brutal banget. Orang ini dikenal sebagai Cleveland Torso Murderer, atau banyak juga yang nyebut dia The Mad Butcher of Kingsbury Run. Dan yang bikin makin ngeri, sampai sekarang gak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Misterinya masih ngegantung lebih dari 80 tahun. Waktu itu Cleveland lagi bangkit dari depresi besar. Banyak orang kehilangan kerjaan, banyak yang jadi tunahusna, dan daerah miskin kayak Kingsbury Run jadi penuh sama orang-orang yang gak punya arah hidup. Tempatnya gelap, kumuh, jalurnya banyak ditutupi rel kereta, semak liar, dan gubuk-gubuk darurat. Nah, di sanalah mayat pertama ditemukan, tahun 1935. Tubuh seorang pria tanpa kepala. Polisi bingung, siapa dia? Gak ada identitas, gak ada yang nyariin. Dan yang lebih bikin ngeri, potongan tubuhnya kelihatan dipotong rapi kayak pakai pisau ahli. Gak lama kemudian, mayat kedua muncul. Sama juga potongan tubuh yang udah terpisah dari kepalanya. Dari situ polisi sadar, ini bukan kasus biasa. Ada seseorang yang benar-benar menikmati ngebantai orang, motongin tubuhnya, terus buang potongan itu di sekitar Kingsbury Run. Setelah dua korban pertama, kejadian makin sering. Tahun demi tahun, potongan tubuh baru bermunculan. Ada wanita, ada pria, semua diperlakukan dengan cara sama, dipenggal atau dipotong-potong. Total ada 13 korban yang tercatat resmi, tapi banyak ahli percaya jumlahnya bisa lebih dari 20. Yang bikin horor, sebagian besar korban bahkan gak pernah dikenali. Banyak di antara mereka tunahusna atau pekerja kelas bawah yang gak ada keluarganya buat ngakuin jenazah. Jadi polisi cuma bisa ngasih kode kayak John Doe number sekian. Bayangin aja, kalian hidup di kota itu. Tiap beberapa bulan ada potongan tubuh manusia ditemukan. Bisa jadi itu orang yang baru semalam kalian temuin di bar, atau orang yang tidur di gubuk sebelah. Dan gak ada yang bisa ngejelasin siapa pembunuhnya. Kasus ini bikin polisi Cleveland kelimpungan. Mereka manggil Elliot Ness, orang yang dulu terkenal gara-gara berhasil ngejatuhin gangster legendaris Al Capone. Harapannya, Ness bisa ngeluarin kemampuan detektifnya buat mangkep si pembunuh. Tapi masalahnya teknologi forensik tahun 1930-an masih terbatas banget. DNA test belum ada. Sidik jari gak selalu bisa dipakai karena kondisi mayat yang udah parah. Jadi hampir gak ada bukti kuat. Elliot Ness sempat ngambil langkah ekstrim. Dia nyuruh bakar habis kamp tunahusna di Kingsbury Run. Harapannya bisa ngusir atau bahkan nangkep pelaku yang mungkin sembunyi di sana. Tapi hasilnya nihil. Publik mulai marah. Nama Ness yang dulu dianggap pahlawan malah jatuh gara-gara nggak ada solusi. Dan sementara itu, si Mad Butcher masih bebas berkeliaran. Ada beberapa tersangka yang sempat diperiksa. Salah satunya dokter aneh yang tinggal nggak jauh dari Cleveland. Tapi bukti selalu kurang kuat, gak ada yang bisa bikin dia resmi dituduh. Sebagian orang percaya si pembunuh itu adalah ahli bedah atau tukang jagal, karena potongan tubuhnya rapi banget, kayak dipotong pakai keahlian khusus. Ada juga teori kalau dia mungkin bagian dari jaringan kriminal yang sengaja buang mayat buat nutupin kejahatan lain. Tapi yang paling serem, ada teori kalau dia benar-benar orang biasa, warga kota yang kelihatan normal, kerja, punya keluarga, dan di malam hari berubah jadi monster. Itu yang bikin kasus ini terasa makin mengganggu, karena artinya siapa aja bisa jadi tersangka. Setelah tahun 1938, pembunuhan ini tiba-tiba berhenti, atau setidaknya gak ada lagi yang ditemukan dengan pola sama. Apakah pelakunya mati, pindah kota,
Atau mungkin dia udah puas dengan apa yang dia lakuin? Gak ada yang tahu. Sampai sekarang, Cleveland Torso Murderer masih jadi salah satu misteri pembunuhan paling menyeramkan di Amerika. Bayangin kalian hidup di kota itu. Tiap kali lewat gang sempit atau rel kereta tua, kalian mikir, di sini ada orang yang pernah dipotong-potong. Dan yang bikin paling merinding, pembunuhnya bisa aja meninggal dengan tenang tanpa pernah ketahuan. Seolah-olah dia cuma bayangan gelap yang lewat, ninggalin bekas luka permanen buat kota Cleveland. Gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.